Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat sore teman-teman, sahabat YouTube semua. Sore ini gue lagi di kediaman Pak Guru Bambang. Ini bandarnya ikan hias. Betul Pak Guru ya? Ada bandar atau tengkulak. Tengkulak ikan hias. Jadi teman-teman kalau mau nyari ikan hias, ini bandarnya. Oke, sore ini kita mau tanya-tanya seputar ikan hias sama masternya nih. Masternya langsung. Pak Guru apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Guru ini udah berapa lama Pak Guru main ikan hias? Alhamdulillah, kalau bicara ikan hias, semua yang terjadi dengan saya ini bermula dari hobi. Hobi. Jadi awalnya hobi saya dari tahun 90-an. Waduh. Sudah suka Jadi, dengan ikan hias. Dari tahun 90 udah 90 sudah suka dengan ikan hias hanya sebagai penghobi. Melihara, merawat, membesarkan, ya selebihnya kita ulang lagi. Ya. Pelihara dari kecil lagi, udah besar, ada yang dikasih orang. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya. Ya, Pengetahuan tentang ikan hias udah luar biasa, udah mantap dari tahun 90. 90. Kalau di farmnya Pak Guru ini sekarang udah berjalan berapa lama Pak Guru? Ini lebih kurang kita berjalan 5 tahun untuk Udah 5 tahun, ya? menjadi petani ikan hias, pembudidaya ikan hias, sekaligus ya agen besar lah untuk ikan hias. Jadi buat teman-teman nih ya, yang harus digarisbawahi, jadi Pak Guru ini banyak konsumennya dari pedagang-pedagang ikan hias. Jadi pedagang-pedagang ikan hias yang ada di toko-toko yang di jalan itu ngambilnya di sini. Alhamdulillah. Karena di sini harganya grosir. Jadi buat teman-teman yang hobi ikan hias, ini tempatnya. Iya. Ini tempatnya. Kalian tahu pasti kan ya, apa aja sih ikan hiasnya? Oh, banyak. Apa aja Pak Guru? Ikan hias pertama kita bagi ke dalam 2 jenis, yaitu ikan hias jenis predator atau karnivora, yang kedua ikan hias jenis non predator atau herbivora. Dari jenis predator yang ramai di pasaran diantaranya adalah dari jenis arwana, baik itu arwana super red, golden red, kemudian arwana silver, pino maupun silver albino. Singit Ya. Apal banget sama ikan hias ya. Karena emang udah lama Pak Ya, Guru. alhamdulillah. Yang berikutnya di antara predator itu, yang berikutnya adalah ikan Oscar. Nah, ikan Oscar ini juga kita bagi 2 kategori. Ada ikan Oscar lokal, ada ikan Oscar impor. Waduh, Ya, ada ikan itu? ada. Ikannya berarti ada nih. Ikan Ada Oscar hias nih. lokal, ada ikan Oscar tiger atau batik, ada ikan Oscar tiger albino. Ya, ada juga ikan Oscar yang sifatnya impor, diantaranya adalah ikan tiger Paris. Yang kedua ada ikan tiger Paris albino. Ada juga Oscar lemon. Banyak. Ada Satu juga nama. Oscar tembaga. Satu nama Ya. ikannya banyak ya. Satu nama Ikannya banyak. Gitu. Iya. Tapi kalau Guru nanganin ada nggak sih tuh? Apa suka sakit gitu atau ada penyakitnya? Gimana sih cara perawatan ikannya Ya, itu sendiri? kalau bicara merawat hewan peliharaan pada umumnya baik ikan predator maupun ikan non predator atau herbivora, pada prinsipnya kita pertama harus memperhatikan sisi pH airnya. Jadi bagi teman-teman pecinta ikan hias, baik betul. penghobi maupun pedagang besar ataupun pengejar, yang paling penting untuk diperhatikan adalah mengenai ikan hias adalah bukan sekedar airnya jernih saja, bening saja, tetapi penting bagi kita untuk kenyamanan ikan, kesehatan ikan, terhindar dari berbagai macam penyakit, bakteri, jamur, virus dan lain sebagainya. Ini harus diukur pH airnya. Ikan akan cenderung nyaman di pH air atau keasaman
yang di atas pH-nya 7,00 ya. Jadi pH di atas 7 ikan akan semakin sehat. Itu Ya. berarti jadi teman-teman kalau pengen tahu jadi bukan hanya sebatas airnya jernih aja bagus Betul, enggak ya. bukan Tapi sebatas jernih. tapi memang ada tes pakai pH ya. Pakai pH tester. Itu pakai pH tester ya teman-teman, Ya. pakai pH tester. Ah itu Pak Guru berapa hari sekali atau waktunya berapa hari sekali sih Pak Guru ngecek pH air itu? Pada dasarnya air ini secara alamiah bisa meningkat kandungan pH-nya, kemudian kandungan oksigennya, kandungan mineral airnya ketika air itu diendapkan atau dinenepkan bahasa Tambunnya. Nah itu Dinenepkan. bahasa yang harus nih garis bawah. Ya. Dinenep, Dinenepkan, diendepin, diendapkan. diinepin. Mulai Berapa lama tuh Pak Guru waktunya? mulai 2 kali 24 jam paling cepat 2 hari ya? ya 2 hari, lebih lama lebih bagus. Itu secara otomatis pH airnya akan meningkat di atas titik 7, Jadi buat teman-teman yang buat penghobi khususnya ya, pemula ya, buat penghobi pemula yang memang baru main di ikan hias, jadi beli akuarium, Ya. ya model aquascape biasanya rata-rata aquascape Bang Guru ya, kalau di rumah-rumah ya kan, itu yang minimal airnya diendapin dulu, Dapin dulu, jangan minimal langsung 2 hari ya. 2 hari, paling cepat 2 hari. Jadi nggak boleh langsung air isi baru, terus langsung masukkan nggak boleh Bang Nggak Guru. boleh, sebab kandungan oksigennya rendah, Jadi kadar itu. besinya tinggi, pH-nya keasamannya juga tinggi, itu di bawah 7 sehingga ikan tidak nyaman karena unsur-unsur mineral yang dibutuhkan baik kandungan oksigen, kandungan mineralnya itu sangat kurang, membuat ikan lemas dan tidak nyaman sehingga bisa mengakibatkan ikan kepayahan bahkan berakhir dengan kematian. Wah. Kan sayang, Kalau mati Ya. saya mau ya ikan bisa rugi kesayangan lah. kita Khususnya boleh dapatnya mungkin sulit dengan harga juga yang tidak murah kalau menanganinya tidak dengan pengetahuan ataupun dari pengalaman-pengalaman mereka yang sudah melakukan atau mendalami hobinya dengan ketentuan-ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan yang membuat ikan lebih nyaman. Ah. Sayang ya. jadi buat teman-teman itu tips ya Bang Bu ya. Tips-tipsnya ya. Ya. Jadi buat yang pemula ya, buat pemain ikan hias maupun penghobi ya harus airnya diendapkan dulu Ya. untuk menetralkan pH-nya ya Bang Bu. Jangan lupa saudaraku sesekali waktu gunakan garam ikan Oh, untuk membunuh Nah, ini. bakteri merugikan ataupun jamur yang tidak terlihat oleh mata telanjang. pakai garam ikan. Pakai garam ikan. Itu pakai garam ikannya berapa hari sekali Bang Bu? Pakai garam ikan yang pertama pada saat memulai mengisi tank atau akuarium dengan air. Akuarium. Sebelumnya kita kasih garam ikan Oh. secukupnya. Oh, berarti kita isi pakai apa? Kasih garam ikan. Garam ikan. Berapa banyak kira-kira Itu takarannya? ya dikira-kira saja 1 sendok, 2 per sendok. 50 liter air, per 50 liter air itu seujung comotan begini. Oh, berarti Ya. secomot. Ya secomot. Secomot, jadi aja. secomot, ya. Nah, jadi kalau Secomot. tank itu berisi volume air 100 liter berarti 2 comot. Begitu Jadi ya. kalau 100 liter 2 comot. 2 comot. Kalau 50 liter Satu secomot. aja cukup. Itu sebelum ikan ditaruh ya Sebelum kan? ikan ditaruh. Berarti ditaruhin garam ikan dulu, ditapkan dulu sama 2 hari. Iya. Nah, untuk perawatannya setelah ikan masuk tuh buat naruh garam ikannya itu berapa hari sekali? Buat taruh garam itu jika kita dapatkan pH air mulai mengarah kepada titik keasaman di bawah 7. Itu Oh, berarti perlu kalau- kita tambah lagi. Oh, jadi ketika pH-nya rendah, Ya. pH di bawah 7, Ya. kasih garam lagi. Kasih garam lagi. Secomot. Secomot lagi Secomot lagi. Jadi buat netralin untuk ya. menetralkan air. Nah, jadi itu buat teman-teman. Jadi tips-tipsnya ya. Tadi nyiapin airnya dulu, terus kasih garam. Itu biar untuk ini Bang Guru ya, Untuk buat menetralkan netralin air. pH, buat netralin airnya biar bagus.
biar kandungan oksigennya tinggi. Iya. Berarti perawatannya gitu aja Pak ya? Kalau Itu ikan aja hias. relatif. Ada nggak di ya. tips-tips lain Pak Guru buat perawatan ikan hias? Ada yang tidak kalah pentingnya juga adalah karakteristik dari ikan itu sendiri, yaitu ikan yang biasa bermain di permukaan air, di pertengahan air atau di bawah air. Artinya ikan permukaan, ikan tengah, dan ikan dasar. Ya. Ikan permukaan air contohnya adalah ikan mujair nila. Ikan hiasnya adalah ikan arwana, itu ikan permukaan. Maka kalau ikan permukaan itu dia turun ke dasar air, berarti dia kurang sehat. Ya, terkecuali memang hanya sesekali saja dia menggapai makanan yang turun ke dasar, atau memang manuver saja saat berenang, itu bukan berarti dia tidak sehat. Tetapi kalau sudah diam saja di bawah, ikannya ikan permukaan, berarti dia tidak sehat. Ya. Jadi ada 3 jenis Pak Guru Ada ya. 3 jenis. Ikan permukaan, Ikan tengah air, ikan tengah air, dan ikan dasar air. Iya. Itu dari 3 jenis ini berarti kita harus paham betul. Harus ya? paham sehingga kita memperlakukannya sesuai dengan karakteristik di mana dia di habitat aslinya. Iya. Jadi kalau memang dia ikan permukaan, ya memang dia mainnya di atas. Di atas. Seperti ikan mujair ya kan? Betul. Dia mainnya di atas. Tapi kalau dia udah main di bawah, ini harus jadi catatan. Jadi catatan atau ya. perhatian khusus. Kenapa ikan karakternya biasa di permukaan, dia mainnya di bawah? Ini berarti ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Itu kalau dia, ini salah satu contoh teman-teman ya. Kalau dia itu jenis ikan permukaan, tapi dia mainnya di bawah, itu perawatannya gimana? Penanganannya? Penanganannya berarti itu kan tanda, isyarat atau indikator ada ketidaknyamanan dalam komposisi air di mana ikan itu berada. Bermakna bisa saja pH-nya asam, bermakna bisa saja banyak bakteri, jamur, atau memang sudah terlalu kotor airnya. Nah, dalam kondisi itu bisa melakukan tindakan banyak hal. Selain kita menggantinya dengan air yang baru, tapi bukan air langsung dari tanah, namun air yang sudah diendapkan di catatan awal tadi, itu minimal 2 kali 24 jam atau 2 hari, digantinya dengan air itu. Itu diganti habis sebenarnya. Digantinya tidak habis, dia maksimal setengahnya. Oh, berarti setengah air akuarium dibuang diganti dengan yang air baru. endapan baru. Air endapan baru. Berarti jangan sekali-kali mengganti akuarium itu. Seluruh isi air akuariumnya dibuang, ikannya ditaruh di ember, kemudian diisi air baru dari tanah, ikannya naik lagi ke akuarium. Itulah yang sering menjadi kesalahan bagi penghobi ataupun para pemula ya, khususnya para pemula ya, betul. Sehingga membuat ikan oleng, beda dengan kebiasaannya mendapatkan air yang pH-nya bagus, mendapatkan air yang kandungan mineralnya cukup. Wah, dia kaget, langsung teler, oleng, bisa mati. Tapi ya memang buat catatan juga buat teman-teman nih. Tapi rata-rata Pak Guru ya, kalau pemula biasanya gitu, air di akuarium dikuras habis, ikan taruh di ember, diisi air baru, dituang lagi. Anggapannya air bening, air jernih itu sehat. Bagus ya. Betul. Padahal itu nggak bagus juga. Bagus, karena kan oksigennya rendah, pH-nya asam, ya itu membuat ikan menjadi tidak nyaman dan tidak sehat. Termasuk kadar zat besinya tinggi kalau air baru tidak sehat. Jadi gitu teman-teman ya, ini kita bahas seputar ikan hias. Nanti gue bikin review nih, kira-kira Pak Guru ini punya ikan hias apa aja sih? Ya kan, ikan hias apa aja sih? Ya nanti gue bikinin videonya. Kita sore ini kita bincang-bincang dengan Pak Guru seputar tentang ikan hias, cara penanganannya, ya kan, cara perawatannya, ya kan. Kalau untuk pakannya Pak Guru? Untuk pakannya pada umumnya ikan-ikan predator itu menyukai pakan yang hidup. Pakan yang hidup itu bukan bermakna hanya ikan saja, tetapi bisa cacing, bisa juga jangkrik, bisa juga udang, ya, bisa juga kutu air kalau bagi
bibit ikan-ikan predator ya seperti Oscar baby, seperti arwana baby itu kan Masih kecil ya, dia masih kecil. Setelah dia lepas dari gendong telur, dia kita kasih cacing sutra. Cacing sutra ini kan dia suka. Oh, dipacokin seperti itu. Iya iya. Jadi kasih makannya banyak alternatif ya. Mungkin kalau untuk yang masih baby kan dulu ya, bisa kasih kutu air, atau cacing sutra. Cu juga, Cu. nyamuk dia suka. Iya. Mungkin kalau udah agak besar, mungkin bisa kasihnya ya seperti udang, Bisa kasih udang kecil, jangkrik atau cere. cere ya, ikan-ikan kecil lah buat ikan-ikan predator. Cuma kalau Pak Guru buat ikan-ikan yang bukan predator nih, Non predator ini pada umumnya kita menggunakan pakan yang banyak dijual di pasaran, yaitu pelet untuk ikan. Kalau untuk babynya ikan non predator kita kasih pelet 1000 atau Pelet? pelet 500. OPF 500. Ya, PF 500 seperti itu. Jadi itu untuk ukuran-ukuran ikannya ya. Ukuran ikan yang Memang sudah waktunya makan sudah pelet. waktunya makan pelet, lepas dari gendong telur seperti itu. Jadi kasihnya pelet Pelet 500, setelah agak gede dikit pelet 1000, setelah agak gede dikit pelet bin 1 dan seterusnya. Ya, ya. Disesuaikan dengan bobot ikan. Oh, jadi itu tadi cara persiapannya ya kan, dari persiapan kolam, persiapan air, terus pengendapan, terus perawatan ikannya bagaimana cara penanganan, dan untuk pakannya. Ya. Ini udah komplit nih. Jadi buat teman-teman yang memang pemula khusus di main ikan hias, jadi ya cocok banget dipantengin video ini ya. Nggak rugi nih. Jadi Insya Allah untung, dan jangan lupa subscribe ya, dan like juga, jangan share, lupa dukung dan terus channel comment, kita. dukung terus channel daripada Bang saja. Bang saja ya. Jangan lupa di subscribe. Jadi kita tutup Pak Guru ya. Tutup dulu. Ya, Bang terima Fajar, kasih buat teman-teman. Kalau emang menurut teman-teman video ini bermanfaat, video ini ada pesan-pesan positifnya, ya silakan di subscribe, bantu dan support channel kami. Subscribe, like, comment, and share. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama. Terima kasih. Sama saja. Salam. Selamat Salam. sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.